Salam semangat SMK bisa. Sampai bertemu kembali bersama saya di pembelajaran kimia farmasi kelas 11. Pada hari ini kita masih membahas KD 3.2 termokimia. Di kesempatan ini kita akan lanjutkan dengan perhitungan perubahan entalpi berdasarkan hukum Hess. Langsung saja disimak penjelasannya. Perubahan entalpi dalam suatu reaksi dapat dihitung dengan menggunakan beberapa metode. Yang pertama bisa menggunakan hukum Hess, yang kedua dengan eksperimen menggunakan kalorimeter, ketiga berdasarkan data entalpi pembentukan standar atau delta HF standar, dan yang keempat bisa menggunakan data energi ikatan. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas perhitungan perubahan entalpi berdasarkan hukum Hess. Hukum Hess sendiri berbunyi perubahan panas atau perubahan entalpi yang menyertai suatu reaksi kimia hanya ditentukan oleh keadaan awal dan akhir, tidak tergantung pada jalannya reaksi atau jumlah tahapan reaksi sampai keadaan akhir tercapai. Pada pengaplikasiannya, hukum Hess ini dapat melalui tiga. Yang pertama bisa menggunakan diagram siklus, yang kedua menggunakan diagram tingkat energi, dan yang ketiga menggunakan data entalpi reaksi. Kita bahas bagian yang pertama, hukum Hess dengan menggunakan diagram siklus. Pada gambar disediakan, misalkan diketahui diagram siklus suatu reaksi pembakaran karbon, di mana dapat kita lihat bahwa berdasarkan siklus reaksi tersebut, pembakaran karbon dapat terjadi melalui dua lintasan. Yang pertama, yaitu lintasan yang pertama langsung membentuk CO2, dan lintasan yang kedua akan membentuk CO atau karbon monoksida terlebih dahulu, kemudian baru CO2. Maka dengan demikian, menurut hukum Hess, perubahan entalpi untuk kedua lintasan tersebut adalah sama, di mana delta H1 sama dengan delta H2 ditambah delta H3. Berikutnya yang kedua yaitu hukum Hess dengan menggunakan diagram tingkat energi. Misalkan di sini diketahui diagram tingkat energi reaksi suatu pembakaran karbon, dapat kita lihat bahwa berdasarkan diagram tingkat energi ini, perubahan entalpi untuk reaksi pembakaran karbon yaitu delta H1 akan sama dengan delta H2 ditambah delta H3. Dan yang terakhir yaitu hukum Hess dengan menggunakan data entalpi reaksi. Di sini diberikan contoh soal di mana diketahui data reaksi pembentukan delta H pembentukan CH3, delta H pembentukan CO2, dan delta H pembentukan H2O. Ditanyakan yaitu entalpi reaksi pembakaran C3H8 ditambah 5O2 menjadi 3CO2 plus 4H2O. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, kita langsung saja lihat pada persamaan reaksi yang ditanyakan, di mana di sini C3H8 dapat kita lihat dia ada di sebelah kiri tanda panah. Untuk mudahnya kita lihat data pembentukan C3H8 itu ada di sebelah kanan tanda panah. Maka reaksi yang pertama ini harus kita balik sehingga menjadi C3H8 itu menjadi 3C ditambah 4H2. Karena reaksinya dibalik, maka delta H-nya juga harus dibalik.
yang semula adalah min 24,8, maka dia akan menjadi 24 positif 24,8. Berikutnya yang kedua, kita lihat pada persamaan reaksi yang ditanyakan, 3 CO2 itu ada di sebelah kanan tanah panah. Dari data yang diketahui pembentukan CO2 sudah ada di sebelah kanan tanah panah. Jadi, karena di soal itu diketahui 3 CO2, maka persamaan reaksi yang kedua ini harus kita kalikan dengan 3. Dikali 3, maka hasilnya akan menjadi 3C tambah 3O2 menjadi 3CO2. Karena reaksinya dikalikan 3, maka delta H-nya juga harus kita kalikan 3. Dengan demikian, min 94,7 kita kalikan dengan 3. Yang berikutnya, di soal diketahui 4H2O. Pada data itu H2O sudah ada di kanan tanah panah, maka kita reaksi yang ketiga yang diketahui ini kita kalikan 4. Karena di soal 4H2O. Kita kalikan 4, maka akan menjadi 4H2 setengah O2 ini kita kalikan 4 menjadi 2O2 dan 4H2O. Karena reaksinya dikalikan 4, maka delta H-nya juga harus kita kalikan 4. Min 68,3 kita kalikan dengan 4. Yang terakhir, kita akan jumlahkan reaksi ini. Pertama-tama, kita lihat di sini diketahui bahwa C3C itu ada di sebelah kiri dan juga ada di kanan. Maka ini bisa kita coret. Kemudian berikutnya 4H2, kalian lihat ada di sebelah kiri dan juga di sebelah kanan. Ini juga bisa kita kurangkan. Yang tersisa itu ada C3H8, O2, kemudian CO2, dan juga H2O. Maka yang di sebelah kiri kita tulis sebelah kiri tanda panah, yang di ruas kanan kita tulis di ruas kanan. Di ruas kiri itu ada C3H8, O2-nya kita jumlahkan, 3 tambah 2 menjadi 5. Kemudian di sebelah kanan tanah panah itu kita tulis 3CO2 dan juga 4H2O. Untuk delta H reaksinya kita jumlahkan 24,8 ditambah min 284,1 ditambah min 273. Maka kita peroleh hasilnya min 532,5 kilokalori. Berikutnya, untuk menguji pemahaman di materi hukum Hess ini, langsung dapat dikerjakan 2 latihan soal berikut terkait dengan diagram siklus dan juga data entalpi reaksi. Sekian penjelasan untuk materi perhitungan perubahan entalpi berdasarkan hukum Hess hari ini. Sampai bertemu kembali di pembahasan selanjutnya, yaitu hukum Hess bagian kedua. Terima kasih.